Oh, what the fuck? Oh, Oke, hari ini kita akan bahas yang namanya Y-strap teknik atau ringdinger, atau secara teknikal sebetulnya adalah disebut neck axial decompression. Dalam bahasa Indonesia sederhananya adalah menarik leher ke arah atas, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya ada 3 yang kita akan bahas. Pertama, apakah bermanfaat? Kedua, apakah aman? Ketiga, kalau memang mau dilakukan, bagaimana caranya supaya aman? Oke, yang pertama dulu ya, apakah bermanfaat? Jadi kalau teman-teman lihat ekspresinya orang-orang yang diterapi dengan benar ya, ditarik kretek gitu ya, di YouTube, di TikTok, teman-teman akan lihat mukanya sumringah, seneng. Bahkan saking enaknya, sampai ada beberapa yang ngeluarin air mata karena nangis. Itulah gambaran betapa bermanfaatnya, enaknya di terapi neck decompression itu seperti itu. Nah, akhirnya manfaatnya apa? Manfaatnya sangat banyak, teman-teman. Banyak yang sakit punggung bertahun-tahun nggak bisa hilang, pas ditarik bisa langsung sembuh. Ada yang pusing bertahun-tahun nggak bisa hilang, ditarik juga langsung sembuh. Dan masih banyak lainnya. Secara mekanisme sebetulnya banyak tuh nanti ya. Intinya adalah nerve decompressionnya, tekanan ke sarafnya itu nanti berkurang. Akhirnya si saraf tuh lebih lega gitu. Akhirnya badan rasa lebih enak. Semua badan tuh rasanya lebih maksimal. Nah, pertanyaan kedua, apakah berbahaya? Ya, jelas gitu ya. Kalau kita lihat terapinya ditarik seperti itu, sebetulnya ada potensinya berbahaya. Apalagi kalau teman-teman ngelihat video awal tadi, itu adalah contoh yang salah dan itu adalah contoh yang sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena kesalahan yang di video tadi ada 3. Yang pertama adalah kecepatannya terlalu tinggi, kekuatannya terlalu tinggi, dan range-nya terlalu tinggi. Nah, 3 tadi itu adalah kombinasi yang mematikan. Makanya banyak haters-haters di luar sana, termasuk orang-orang yang nggak suka terapi ketek-ketek, mereka suka memviralkan bahwa terapi ketek-ketek tuh bahaya loh, terapi ketek-ketek tuh nggak aman loh. Nah, memang pada beberapa kasus malpraktek seperti yang tadi itu akan menimbulkan ketidakamanan dan bahaya bagi si klien, dan itu sebenarnya juga si orang-orang yang hater tadi juga nggak salah kalau bilang terapi ketek-ketek itu berbahaya, karena kadang-kadang memang terapis yang belajar secara sembarangan lewat dari YouTube aja itu nariknya tuh luar biasa. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang berbahaya kalau dilakukan secara sembarangan. Jadi pertanyaan kedua itu terjawab ya. Apakah berbahaya? Ya, berbahaya jika dilakukan dengan sembarangan. Kalau kecepatan terlalu tinggi, kekuatan terlalu tinggi, dan range-nya terlalu tinggi, jaraknya terlalu jauh, maksudnya seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga, kan kalau itu bermanfaat cuma berbahaya, berarti kita masih apa? Oke, kalau mau aman ya udah jangan dilakukan. Itu kalau mau aman. Nah, tapi kalau memang kita butuh, benar-benar butuh lakukan itu, ada safety-nya. Caranya gini, pertama kekuatannya harus terukur, kedua kecepatannya harus terukur, ketiga range-nya atau jarak tariknya itu harus terukur. Nah, kalau kekuatan sama kecepatan biasanya orang gampang ngukurnya, cuman kalau jarak nih kebanyakan nggak tahu. Oke, kita hitung-hitungan dulu aja ya. Ini pakai matematika sederhana. Ruas tulang belakang itu ada 24. Ya, 24 ditambah kepala 1 di bawah sakrum 1 berarti 26. 26 itu berarti punya 25 bantalan. Nah, anggaplah satu bantalan ketika kita tarik itu bisa melar sampai 2 mili. Anggaplah sekitar segitu. Berarti 25 kali 2 mili artinya si tulang belakang itu bisa melar gitu ya sampai 5 cm. Ya, 50 mili berarti 5 cm. Nah, berarti amannya nariknya seberapa? Nah, kalau kita tarik berarti kan biasanya ada pergeseran tubuh ya. Badannya ikut ketarik sedikit. Anggaplah bergesernya badan tuh juga 5 cm. Berarti lehernya, bantalan tulang tadi bisa melar sampai 5 cm. Pergeseran badan juga 5 cm. Berarti yang aman itu adalah nariknya cuma 10 cm. Jadi cuma gini nih. Nah, jadi cuma pergelangan tangan yang bergerak. Bukan tangan seperti ini, bukan. Jadi pergelangan tangan yang main. Nah, itulah kalau kita mau main safety-nya. Nah, tapi apakah efektif kalau nariknya cuma seperti ini? Sangat efektif kalau teman-teman tahu caranya gitu ya.
Karena nanti kalau nerapi sendiri itu caranya beda, kalau terapi dibantu oleh asisten itu juga caranya beda, jaraknya juga beda. Nah, itulah juga yang saya ajarkan di pelatihan saya, terutama di pelatihan offline. Dan di pelatihan offline itu saya ajarkan ini tuh di paling belakang gitu ya. Kenapa paling belakang? Supaya teman-teman tuh sudah menguasai semua tekniknya dulu, semua teorinya dulu. Nah, teknik yang paling berbahaya ini tapi bermanfaat ini ditaruh di belakang supaya teman-teman sudah punya fondasi dulu, fundamental yang kuat dulu, supaya pas narik gitu ya, itu nanti teman-teman tahu nih, oh kekuatannya seperti ini toh, oh kecepatan seperti ini, oh ternyata range tarikannya tuh cuma seperti ini aja. Oke, jadi pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Pertama ya, apakah bermanfaat? Iya, sangat bermanfaat. Kedua, apakah berbahaya? Iya, betul sangat berbahaya kalau dilakukan dengan tidak benar. Ketiga, kalau memang mau dilakukan tapi secara benar, caranya gimana? Pertama adalah kekuatannya harus terukur, kecepatannya harus terukur, dan ketiga adalah range-nya atau jarak tarikannya juga harus terukur. Nah, semoga ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa terus belajar terapi bersama Qironesia.